Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasha. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Shrouding the Heavens dari sisi novel secara lebih mendalam. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, jadi saya sangat menyarankan kalian untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu agar tidak bingung mengikuti alur ceritanya. Perlu diingat, video ini mengandung spoiler untuk kelanjutan cerita di series Donghua. Di sini kita akan mengupas berbagai detail dari versi novel yang tidak diceritakan atau hanya disinggung secara singkat di Donghua sehingga kalian bisa memahami jalan ceritanya dengan lebih lengkap. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like jika kalian menikmati konten seperti ini. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan setiap update video terbaru dari channel Yasha. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Di atas Laut Utara, para ahli dari berbagai kekuatan berkumpul untuk menyaksikan pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa generasi muda. Di satu sisi berdiri Yevan, sementara di sisi lain berdiri Raja Naga Banjir berkepala 9, jenius nomor 1 Laut Utara yang belum pernah terkalahkan. Aura keduanya begitu dahsyat hingga sebelum bertarung pun sudah menciptakan jurang raksasa di tengah lautan. Tekanan dari kekuatan mereka membelah air laut, memperlihatkan dasar samudra yang sangat dalam. Semua orang yang menyaksikan menyadari bahwa pertarungan ini berada di tingkat yang tidak mungkin dicapai oleh kultivator biasa. Sebelum bertarung, Raja Naga Banjir berkepala 9 menghina Yevan dengan mengatakan bahwa anak kecil yang berada di bahu Yevan, keturunan terakhir Kaisar Suci umat manusia, sangat cocok dijadikan pelayannya. Mendengar penghinaan itu, Yevan langsung marah. Baginya tidak ada seorang pun yang berhak untuk budak keturunan Kaisar Suci. Raja Naga Banjir tetap bersikap sombong dan bahkan mengaku tidak peduli sekalipun Kaisar terbunuh hidup kembali. Yevan pun tidak lagi berbicara dan langsung melancarkan serangan pertama menggunakan jejak merangkul gunung. Sebuah gunung hitam raksasa jatuh dari langit, menghancurkan langit dan mengguncang lautan. Raja Naga Banjir segera membalas dengan memanggil 9 anak murid gunung tersebut hingga akhirnya gunung itu hancur menghentikannya. Yevan kemudian mengembangkan tekniknya menjadi 5 gunung emas raksasa yang menghantam 9 naga tersebut. Raja Naga Banjir membalas lagi dengan teknik pengulangan dari alam belakang naga raksasa. Kedua teknik bertabrakan dengan dahsyat hingga menghancurkan seluruh ruang di sekitarnya dan menghapus semua fenomena yang tercipta. Setelah saling menguji kekuatan, Raja Naga Banjir mengakui bahwa Yevan memang lawan yang pantas. Yevan sendiri juga menyadari bahwa musuh di depannya benar-benar layak menyandang gelar jenius nomor 1 Laut Utara. Ia lalu menyimpan anak kecil itu ke dalam botol batu giok demi keselamatannya sebelum mulai bertarung tanpa beban. Yevan kemudian memasuki keadaan surga dan manusia menjadi satu. Menyelaraskan dirinya dengan langit, laut, dan seluruh hukum Dao, sehingga setiap gerakannya menyatu dengan alam semesta. Banyak ahli yang menyaksikan langsung terkejut karena hanya sedikit orang yang mampu mencapai kondisi tersebut. Namun Raja Naga Banjir tidak gentar. Ia memanggil 24 langit di belakang tubuhnya, seolah-olah membuka 24 dunia yang masing-masing memancarkan kekuatan surgawi tanpa batas. Ke-24 dunia itu menekan Yevan secara bersamaan, sementara Yevan menggunakan kekuatan Dao untuk melawannya. Benturan antara kekuatan alam semesta dan 24 langit menciptakan ledakan besar yang membuat seluruh Laut Utara berguncang seperti kiamat. Setelah pertarungan sengit itu, Raja Naga Banjir kembali menghina Yevan dan mengatakan bahwa bukan hanya keturunan Kaisar Suci, tetapi Yevan sendiri juga akan menjadi pelayannya. Yevan justru membalas dengan tenang bahwa semua ucapan itu hanyalah tanda bahwa Raja Naga Banjir sebenarnya takut kehilangan reputasinya sebagai jenius yang tidak pernah kalah. Ucapan itu membuat Raja Naga Banjir murka dan keduanya kembali bertarung habis-habisan. Mereka saling bertukar lebih dari 800 jurus. Langit menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Sementara seluruh Laut Utara mendidih akibat benturan kekuatan mereka. Ketika pertarungan mencapai puncaknya, Yevan tiba-tiba menggunakan teknik rahasia yang membuat tubuhnya terbelah menjadi 4 sosok identik. Masing-masing tampak memiliki aura dan kekuatan yang sama. Semua penonton langsung terguncang karena teknik itu sangat mirip dengan satu ki mengubah 3 yang murni, teknik surgawi legendaris milik Yin Tiande yang seharusnya tidak mungkin dimiliki orang lain. Bahkan Putra Suci Taiyin pun tidak percaya melihatnya. Raja Naga Banjir juga sangat terkejut karena menurut legenda, teknik itu mampu menciptakan 3 tubuh asli yang semuanya memiliki kekuatan yang penuh. Kenyataannya, Yevan hanya meniru teknik tersebut menggunakan karakter rahasia pertarungan. Dari 4 tubuh itu, hanya satu yang benar-benar memiliki kekuatan penuh, satu dikendalikan oleh roh primordialnya, sementara satu lagi hanya melayani. Namun karena Raja Naga Banjir tidak mengetahui rahasia itu, ia benar-benar panik dan kehilangan keberanian untuk bertarung. Memanfaatkan kepanikan lawannya, Yevan menyerang dengan seluruh kekuatan tubuh aslinya menggunakan tinju 6 jalan reinkarnasi. 6 dunia kuno muncul di belakang pukulannya seolah seluruh alam semesta ikut bergerak. Seluruh kekuatan Raja Naga Banjir yang terbagi untuk menghadapi 4 Yevan tidak mampu menahan serangan itu.
Tinju tersebut menghancurkan 24 langit yang sebelumnya dipanggil Raja Naga Banjir, lalu menghancurkan tubuhnya hingga menjadi kabut darah. Semua orang mengira Raja Naga Banjir telah mati, tetapi ternyata ia masih hidup. Wujud aslinya muncul sebagai naga banjir raksasa berkepala 9. Salah satu kepalanya telah hancur akibat serangan Yevan. Saat itulah semua orang menyadari bahwa yang mengatakan 9 kepala dan 9 nyawa Raja Naga Banjir ternyata benar. Meskipun kehilangan satu nyawa, Raja Naga Banjir justru semakin marah. Ia kembali berubah menjadi manusia dan mengeluarkan senjata andalannya, tombak perang 9 naga yang ditempa dari berlian darah giok surgawi 9 langit, sementara tangan satunya memegang perisai surgawi. Ia mengerahkan seluruh kekuatan Dao ke dalam tombak tersebut, hingga 9 naga yang melilitnya hidup kembali. Serangan tombaknya menjadi semakin kuat karena mampu menumpuk 9 lapisan energi Dao menjadi satu, menciptakan cahaya merah darah yang seolah mampu membunuh para dewa. Yevan menghadapi tombak itu hanya dengan tangan kosong. Telapak tangannya yang berwarna emas menghantam tombak hingga bunga api berterbangan ke seluruh langit. Menyadari kekuatan lawannya sangat besar, Yevan akhirnya mengaktifkan lingkaran Tai Chi emas. Matahari muncul di tangan kanan, bulan muncul di tangan kiri, lalu kekuatan Yin dan Yang bertabrakan dan menciptakan ledakan yang memuncak. Tombak perang 9 naga langsung terpental dan kehilangan seluruh kekuatannya. Lebih mengerikan lagi, lingkaran Tai Chi milik Yevan menciptakan domain surgawi, sebuah wilayah khusus yang mengunci Raja Naga Banjir di dalamnya. Di wilayah itu, Yevan menjadi penguasa mutlak. Raja Naga Banjir tidak mampu bergerak bebas dan seluruh kekuatannya terganggu. Yevan terus menghantamnya dengan kekuatan Yin dan Yang, hingga perisai surgawi yang selama ini menjadi penghalangnya hancur berkeping-keping. Yevan kemudian mengatakan bahwa Raja Naga Banjir sebenarnya telah kehilangan keberanian bertarung karena memilih menggunakan perisai demi melindungi dirinya. Menurut Yevan, seorang yang benar-benar tak terkalahkan tidak akan pernah dapat maju menghadapi lawannya. Dalam keadaan terdesak, Raja Naga Banjir akhirnya menggunakan teknik gerakan legendaris langkah dan kenaikan surgawi, sebuah teknik yang dikabarkan mampu melintasi langit dan dimurnikan dengan darah di setiap langkahnya. Setiap langkah yang ia ambil mengorbankan darah dan nyawanya sendiri demi menerobos domain surgawi milik Yevan. Pada langkah pertama, ia mulai menggoyahkan lingkaran Tai Chi. Setelah kehilangan kepala keduanya akibat dihancurkan jejak membalikkan langit milik Yevan, ia terus memaksakan diri hingga akhirnya berhasil keluar dari domain surgawi dengan luka yang sangat parah. Ia segera melarikan diri menggunakan langkah naga kenaikan surgawi dan hampir menembus ruang dimensi. Namun Yevan ternyata memiliki teknik gerakan yang mampu mengimbanginya. Ia terus mengejar tanpa tertinggal sedikit pun. Akhirnya Yevan kembali menangkap Raja Naga Banjir menggunakan telapak tangan emas raksasanya. Dunia di dalam telapak tangannya kembali berubah menjadi domain surgawi. Raja Naga Banjir berusaha melawan dengan seluruh sisa kekuatannya, tetapi tidak mampu keluar dari genggaman tersebut. Yevan perlahan mengepalkan tangannya, hingga Raja Naga Banjir hancur berkeping-keping di dalamnya. Kali ini bukan hanya satu nyawa yang hilang, melainkan seluruh 9 nyawanya dimusnahkan sekaligus. Raja Naga Banjir berkepala 9, jenius nomor 1 Laut Utara yang sepanjang hidupnya tidak pernah kalah, akhirnya benar-benar tewas. Nama besarnya lenyap setelah kekalahan pertama sekaligus terakhirnya. Yang tersisa hanyalah tombak perang 9 naga yang jatuh ke tangan Yevan sebagai rampasan perang. Setelah membunuh Raja Naga Banjir, Yevan berdiri di atas Laut Utara sambil memegang tombak perang 9 naga. Ia lalu menatap Chiyang dan putra suci Taiyin yang berada di kejauhan, kemudian menantang mereka maju bersama-sama. Semua orang terdiam karena kemampuan Yevan telah melampaui dugaan siapapun. Namun Chiyang tidak mungkin mundur. Selain harga dirinya sebagai jenius perdagang emas, dia juga memiliki dendam darah terhadap Yevan, sehingga tidak ada jalan lain selain bertarung. Chiyang melangkah ke medan perang dan langsung memperlihatkan fenomena kuno kebanggaan klan Gagak Emas. Sebatang pohon pusang emas raksasa muncul di belakangnya dengan 9 gagak leluhur bertengger di atasnya, masing-masing memancarkan aura yang mampu mengguncang dunia. Namun Yevan hanya tersenyum karena sebagai pemilik fisik suci, fenomena apapun akan tertindas di hadapannya. Ia segera mengaktifkan seluruh fenomena fisik suci miliknya, mulai dari Raja Abadi turun dari 9 langit, Laut Pahit Emas, Gunung dan Sungai Buddha, diagram yin-yang, teratai hijau berdaun, hingga berbagai fenomena lainnya yang menyatu menjadi satu dunia kacau. Begitu fenomena Yevan muncul, seluruh fenomena Chiyang langsung ditekan hingga lenyap tanpa mampu melawannya. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Yevan melesat maju sambil menggenggam tombak perang 9 naga. Dengan satu tusukan lurus, tombak itu menembus kepala Chiyang sekaligus menghancurkan roh primordialnya. Chiyang, adik kandung Raja Klan Gagak Emas, dan salah satu jenius terkuat generasi muda, tewas seketika hanya dalam satu serangan. Semua orang yang menyaksikan tercengang karena seorang ahli sekuat Chiyang bahkan tidak mampu memberikan perlawanan. Di atas Laut Utara yang gelap, Yevan berdiri seorang diri sambil mengangkat tubuh Chiyang yang tertusuk tombaknya tinggi ke langit.
Pemandangan itu menjadi simbol mutlak kemenangan Yevon, sekaligus menandai lahirnya legenda baru yang mengguncang seluruh wilayah bintang Ziwei. Setelah membantai Chiang dari suku gagak emas, Yevon berdiri seorang diri di atas permukaan laut utara bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan. Di tangannya tergenggam tombak berwarna darah yang masih menusuk tubuh Chiang, sementara darah musuh terus menetes dan mewarnai lautan menjadi merah. Pemandangan itu begitu mengejutkan hingga semua orang yang menyaksikannya terdiam. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara karena kekuatan Yevon telah melampaui bayangan mereka. Tubuh suci manusia yang dimilikinya bahkan mampu menghancurkan teknik warisan tertinggi suku gagak emas, termasuk pohon fusang dan burung gagak emas purba yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Setelah keheningan yang panjang, para kultivator akhirnya tersadar dan mulai membicarakan bahwa jika Yevon memasuki daratan Ziwei, maka Yin Tiande sebagai jenius nomor 1 pasti akan memperoleh lawan yang benar-benar sepadan. Di kejauhan, anak dewa Taiyin yang selama ini menyaksikan seluruh pertempuran mulai bimbang. Ia diselimuti kabut hitam dan aura dingin seperti roh jahat dari dunia bawah. Meski terkenal sebagai salah satu jenius terkuat, bahkan ia merasa gentar menghadapi Yevon. Ia mempertimbangkan untuk melarikan diri, tetapi segera mengurungkan niatnya karena tahu bahwa kecepatan Yevon jauh melampaui dirinya. Jika mundur, keyakinannya sebagai jenius tak terkalahkan akan hancur. Akhirnya ia memutuskan bertarung sampai mati karena masih percaya dirinya memiliki peluang untuk menang. Anak dewa Taiyin segera melepaskan kekuatan suci Taiyin, salah satu kekuatan paling kuno yang diwariskan sejak zaman Kaisar kuno Taiyin. Aura dingin yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh laut utara. Gelombang laut setinggi puluhan ribu meter yang sebelumnya bergulung dahsyat tiba-tiba membeku menjadi gunung-gunung es hitam raksasa. Bahkan seluruh permukaan laut utara berubah menjadi daratan es hitam yang sangat luas. Udara dingin itu begitu mengerikan, hingga para kultivator yang menyaksikan dari kejauhan menggigil hebat dan merasa tulang mereka hampir retak. Di tengah dunia yang telah membeku itu, anak dewa Taiyin meluncurkan tombak es hitam raksasa yang dipenuhi kekuatan suci Taiyin ke arah dada Yevon. Namun Yevon menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Serangan itu langsung berkembang menjadi ribuan tombak es yang memenuhi langit. Tetapi Yevon mengaktifkan kekuatan Taiyin yang juga telah ia pelajari sehingga mampu menetralkan seluruh serangan tersebut. Keduanya saling bertukar serangan dengan kekuatan suci Taiyin yang sama-sama luar biasa, membuat langit dipenuhi ledakan energi dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Merasa serangan biasa tidak cukup, anak dewa Taiyin mengeluarkan sebuah bendera hitam raksasa yang merupakan senjata pusaka sektenya. Saat bendera itu dikibaskan, dunia kecil yang tersegel di dalamnya terbuka. Langit berubah gelap gulita dan ribuan meteor raksasa turun menghantam Yevon seperti kehancuran alam semesta. Yevon menghancurkan setiap meteor dengan pukulan-pukulannya yang mengandung kekuatan tubuh suci. Anak dewa Taiyin kemudian mengubah seluruh air laut utara menjadi kabut hitam, lalu membekukannya kembali menjadi sebuah benua es hitam raksasa yang menyegel Yevon di dalamnya menggunakan teknik keabadian yang terikat es. Namun hanya sesaat kemudian, benua es itu meledak berkeping-keping akibat kekuatan Yevon. Bahkan Yevon menyerap sebagian besar kekuatan suci Taiyin yang mengelilinginya dan memurnikannya menjadi miliknya sendiri. Melihat hal itu, anak dewa Taiyin sangat terkejut karena menyadari bahwa Yevon ternyata juga menguasai kitab suci Taiyin. Setelah itu, anak dewa Taiyin mulai mengeluarkan seluruh kartu trufnya. Ia memanggil lonceng Raja Iblis yang mampu memancarkan energi negatif berupa kematian, kesedihan, dan kutukan yang dapat menghancurkan roh primordial lawan. Bersamaan dengan itu muncul 9 batu dunia bawah, tanaman iblis legendaris yang tumbuh dengan menyerap kimayat seorang orang suci kuno dan dipelihara menggunakan kekuatan suci Taiyin selama bertahun-tahun. Yang paling mengerikan adalah munculnya sebuah tengkorak hitam sebening batu kiok, yaitu tengkorak asli keturunan Kaisar kuno Taiyin yang kuat yang menjadi senjata. Tengkorak itu hampir berevolusi menjadi senjata suci dan hanya tinggal selangkah lagi mencapai titik dewa. Semua orang yang melihatnya langsung ketakutan karena mengetahui asal usulnya. Bahkan para ahli tua pun mengakui bahwa senjata tersebut merupakan salah satu ledakan. Yevon menyadari bahwa dirinya tidak boleh bertarung secara sembrono. Ia segera mengeluarkan gunung api mistik yang diperolehnya dari suku gagak emas untuk menghadapi kekuatan. Gunung itu mampu mengganggu seluruh senjata lawan sehingga berhasil merusak tiang bendera hitam untuk menghadapi lonceng Raja Iblis. Yevon mengeluarkan cakra berlian, senjata tingkat raja yang sangat kuat. Sementara itu, ia menggunakan bendera emas rampasan dari Luya untuk menahan 9 bambu dunia bawah, walaupun ia sadar bendera tersebut tidak mungkin mampu menghentikan mereka terlalu lama. Anak dewa Taiyin kemudian mengaktifkan tengkorak orang suci secara penuh. 7 lubang pada tengkorak memancarkan aura orang suci kuno yang menekan seluruh langit. Yevon menggunakan teknik pengusiran abadi yang memadukan seni rahasia karakter pertarungan dan teknik kekosongan besar milik klan Ji untuk membuang tengkorak itu ke dalam ruang dimensi. Namun tengkorak tersebut menghancurkan ruang dimensi dan kembali muncul seolah tidak dapat dihentikan. Menyadari tengkorak itu terlalu berbahaya, Yevon memilih menghindar sambil mencari kesempatan membunuh anak dewa Taiyin. Pada saat yang sama, pertempuran antar senjata juga mencapai puncaknya.
Gunung magnet mistik berhasil menekan bendera hitam sehingga kekuatannya melemah. Cakra berlian akhirnya menghancurkan lonceng Raja Iblis hingga berkeping-keping, menciptakan retakan ruang yang membentang ribuan kilometer. Namun 9 bambu dunia bawah juga berhasil menghancurkan bendera emas milik Yevan. Mereka berubah menjadi 9 bayangan hitam yang menyerang sambil memancarkan aura orang suci. Pada saat bersamaan, tengkorak orang suci mulai benar-benar terbangun. Cahaya muncul di rongga matanya dan kehendak yang tersegel di dalamnya mulai hidup kembali. Semua orang yakin Yevan akan kalah karena senjata itu hampir berubah menjadi senjata suci yang sesungguhnya. Walaupun berada dalam situasi paling berbahaya, Yevan tetap tenang. Ia menggunakan manifestasi tubuh suci yang memunculkan domain emas untuk memperlambat tekanan tengkorak orang suci. Anak Dewa Tain mengejeknya dan mengatakan bahwa Yevan paling lama hanya mampu bertahan 5 tarikan napas sebelum mati. Namun Yevan menjawab dengan tenang bahwa ia hanya membutuhkan 1 napas saja. Pada saat itulah ia diam-diam mengaktifkan seni rahasia karakter tentara yang selama ini ia sembunyikan. Teknik itu mengganggu kendali anak Dewa Tain terhadap seluruh senjatanya, terutama tengkorak orang suci yang langsung bergetar hebat. Bersamaan dengan itu tubuh Yevan berubah menjadi taiji emas dan melambangkan kembalinya daun dunia kunci. Roh primordial emas Yevan keluar dari sarang kristal sambil dibunuh melalui sembilan kilo yang hanya berukuran 1 inci. Roh primordial melesat dengan kecepatan menghalau. Seluruh dunia seakan berubah. Laut utara, langit, lembah, dan semua orang menjadi diam. Hanya roh primordial Yevan yang tetap bergerak sambil membawa kualisi Gudang Chi sebagai lambang Dao. Dalam sekejap roh primordial Yevan tiba di depan anak Dewa Tain. Dengan satu serangan sederhana yang mengandung seluruh pemahaman Dao selama bertahun-tahun, roh primordial itu menghantam kepala anak Dewa Tain. Tubuh lawannya langsung hancur menjadi abu tanpa mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Semua orang yang menyaksikan merasa seolah dunia baru saja berhenti sesaat. Mereka bahkan tidak yakin apakah yang mereka lihat benar-benar terjadi atau hanya ilusi. Ketika waktu kembali mengalir normal, anak Dewa Tain telah benar-benar lenyap dari dunia. Roh primordial Yevan kembali memasuki tubuhnya sambil membawa kualisi Gudang Chi. Cahaya ilahi menyelimuti tubuh Yevan sehingga ia tampak seperti dewa sejati. Walaupun pengendalinya telah mati, tengkorak orang suci masih menyerang secara naluriah. Sementara itu, sekte-sekte yang selama ini bersahabat dengan suku Gagak Emas dan sekte Bulan hanya bisa berduka atas gugurnya 3 jenius mereka. Semua orang memahami bahwa jalan menuju Kaisar Agung memang dibangun di atas darah para jenius yang gugur. Setelah kemenangan besar ini, Aula Raja Manusia, Istana Guanghan, Kuil Panjang Umur, Dinasti Dewa Ziwei, dan berbagai warisan abadi lainnya diam-diam mulai mengulurkan tangan untuk merekrut Yevan. Di penghujung acara, Putri Yueshi yang dikenal sebagai wanita tercantik kedua di benua Ziwei juga berjalan mendekatinya sambil menatap Yevan dengan penuh rasa ingin tahu. Ia mulai bertanya-tanya apakah pemuda luar biasa di hadapannya benar-benar merupakan penerus sejati garis keturunan penguasa suci umat manusia yang telah lama menjadi legenda. Yevan segera menggunakan seni rahasia karakter tentara sekali lagi untuk memutus hubungan antara tengkorak tersebut dengan kehendak yang tersisa di dalamnya. Akibatnya cahaya di 7 lubang tengkorak perlahan meredup dan kekuatan orang suci menghilang. Yevan kemudian merebut tengkorak itu dan menyimpannya sebagai rampasan perang. Semua orang hanya bisa menolak diri, tetapi tidak ada satupun yang berani mencoba merebutnya karena mereka baru saja menyaksikan kekuatan Yevan. Pertempuran belum benar-benar selesai karena 9 bambu dunia bawah masih hidup. Mereka melarikan diri ke berbagai arah sambil memancarkan aura orang suci. Yevan menggunakan cakra berlian untuk menyerang mereka. Tetapi bambu-bambu iblis itu ternyata sangat tangguh karena dipenuhi kimia orang suci. Menyadari penyebab kekuatan mereka berasal dari kimia tersebut, Yevan mengaktifkan tengkorak orang suci yang baru saja dibunuh. Cahaya hitam memenuhi langit dan langsung menghapus seluruh kimia yang menjadi sumber kebalasan. Setelah perlindungan itu hilang, cakra berlian menghantam mereka tanpa hambatan. Ke-9 bambu dunia bawah meledak menjadi 9 genangan darah dan benar-benar musnah. Semua orang menghela napas lega karena ancaman besar yang bisa menjadi bencana di masa depan akhirnya berhasil dimusnahkan. Saat seluruh pertempuran berakhir, Putri Yueshi dari dinasti Dewa Ziwei yang sejak awal memainkan sitar untuk mengiringi pertarungan pun menghentikan permainannya. Alunan musik indahnya mengakhiri pertempuran yang luar biasa tersebut. Seluruh Laut Utara kemudian meledak dalam sorak-sorai. Dalam satu hari saja Yevan berhasil membunuh 3 jenius terbesar generasi muda, yaitu Raja Naga Banjir berkepala 9, Qi Yang dari suku Gagak Emas, dan anak Dewa Tain. Ketiganya adalah tokoh yang sebelumnya dianggap calon Kaisar Agung, tetapi semuanya gugur di tangan Yevan. Semua orang sadar bahwa nama Yevan akan segera mengguncang seluruh benua Ziwei. Banyak yang mulai percaya bahwa hanya Yin Tiande yang mungkin mampu menjadi lawan sepadannya di masa depan. Setelah pesta kembali dimulai di kediaman Yang Mulia Xuangwi, Yevan menjadi pusat perhatian seluruh kekuatan besar.
Para kultivator muda dan para tetua memujinya sebagai jenius yang memiliki masa depan tanpa batas. Raja Naga Hitam bahkan mengundangnya ke Istana Naga Laut Utara agar leluhurnya menghadiahkan sebuah senjata raja yang cocok untuknya. Pulau Dewa Laut, kediaman yang mulia Shuanghui, serta berbagai kekuatan besar lainnya juga berusaha menjalin hubungan baik dengannya. Itulah pembahasan untuk video kali ini. Di video ini, saya hanya membahas alur ceritanya secara garis besar. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, saya sangat menyarankan untuk membaca novel aslinya. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa menikmati konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.